Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kuliah dengan judul mata kuliah Hukum Acara Perdata. Ya, semoga kita senantiasa sehat untuk bisa kuliah sekian kali pertemuan lagi, ya. Baik, pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pembuktian. Ya, dimana kita tahu bahwa pembuktian ini adalah salah satu alat, ya, salah satu kegiatan dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh si tergugat. Ya, nah siapa yang mengajukan gugatan? Biasanya siapa? Penggugat atau tergugat? Penggugat. Penggugat itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan. Ya, jadi setiap orang bisa menjadi penggugat. Badan hukum juga bisa menjadi penggugat. Jadi kalau dia merasa dirugikan, merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, maka seseorang atau badan hukum bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya. Minggu kemarin juga sudah dibahas tentang cara-cara untuk mengajukan atau menyelesaikan sengketa. Ya, ada dua cara dalam menyelesaikan sengketa. Ya, dua cara. Nah, di sini ada dua cara menyelesaikan sengketa. Ya, ada dua cara. Siapa yang tahu? Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata. Yang pertama, diselesaikan melalui jalur pengadilan. Ya, secara litigasi. Litigasi atau jalur pengadilan. Kemudian yang kedua secara non litigasi, di luar pengadilan, ya, non litigasi, di luar pengadilan. Ya. Ada beberapa cara pula orang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Ya, ada yang namanya melalui BPSK. Siapa yang tahu kepanjangan dari BPSK? Tunjuk tangan siapa yang tahu. Ya, silakan Tasya. BPSK Badan Penyelesaian Konsumen. Ya, BPSK itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di Kota Padang ada kantor BPSK? Ada. Tempatnya itu di belakang kantor gubernur. Ya, ada namanya Badan Penyelesaian Sengketa. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, sengketa-sengketa apa saja yang bisa diselesaikan di BPSK itu tadi? Sengketa apa saja? Coba, Rizky, sengketa apa saja yang bisa diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa? Ya? Apa saja? Tentu hal-hal yang terkait dengan perkara perdata. Misalnya, leasing. Ya kan? Nah, misalnya seseorang nasabah diambil paksa kendaraannya oleh debt collector. Jadi nasabah ini dia merasa dirugikan karena tiba-tiba di jalan raya diambil saja sepeda motornya itu oleh debt collector. Itu sebetulnya nggak boleh dalam peraturan perundang-undangan. Harus ada surat. Ya, maka si nasabah itu bisa mengajukan gugatan ke BPSK. Berapa lama penyelesaian sengketa di BPSK? Itu memakan waktu 21 hari. Ya? Nah, jadi itulah yang kita bahas dalam perkuliahan minggu kemarin. Nah, hari ini, materi hari ini kita masuk ke tema upaya hukum terhadap putusan. Ya, kalau kita mendengar kata putusan, biasanya siapa yang memberikan putusan itu? Siapa yang menjatuhkan putusan itu? Hakim. Ya, hanya hakim yang boleh menjatuhkan
putusan. Ya, dia ada putusan, ada yang namanya keputusan. Ada putusan, ada keputusan. Kalau putusan hanya hakim yang menjatuhkan putusan. Kalau keputusan boleh pihak lain. Jadi di sini adalah hakim BPSK. Hakim BPSK atau keputusan rektor misalnya, ya. Keputusan rektor Universitas Bung Hatta misalnya. Ya, berdasarkan keputusan rektor Universitas Bung Hatta bahwasanya mahasiswa wajib membayar uang kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Itu boleh keputusan dari Gubernur Sumatera Barat misalnya. Keputusan dari Wali Kota Padang. Jadi keputusan boleh semuanya. Tapi kalau khusus untuk putusan itu hanya dijatuhkan oleh siapa? Hakim. Ya. Baik, kita lihat materi mengenai upaya hukum ini dulu. Nah, coba Ilham dibaca. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Ya. Upaya hukum yang biasa itu perlawanan atau reset, banding dan kasasi. Upaya hukum istimewa yaitu peninjauan kembali atau represi sipil, perlawanan pihak ketiga atau dan versa. Ya. Jadi upaya hukum itu adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Jadi hakim itu kan manusia ya. Hakim itu manusia, dia bisa saja salah dalam memberikan putusan. Atau ketika acara pemeriksaan saksi di persidangan, jadi hakim itu dia tidak jelimet. Ya, atau saksi-saksi yang dihadirkan itu bukan saksi yang betul-betul melihat, mendengar dan menyaksikan suatu perkara. Saksi yang dibayar. Banyak sekarang seperti itu kan? Memang saksi yang sudah disetting, jika hakim bertanya ini, bakal jawabannya ini. Jadi kemungkinan seperti itu bisa saja menimbulkan hakim salah dalam memberikan putusan. Ya, kita lihat upaya hukum itu ada dua. Ya, ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum istimewa. Kalau ada yang biasa berarti ada yang luar biasa. Kalau yang biasa ini jelas. Ya, jadi singkatnya seperti ini ya, upaya hukum. Sini dulu. Jadi upaya hukum ada terbagi menjadi dua. Ada yang biasa, ada yang istimewa atau luar biasa. Jadi upaya hukum biasa ini ada tingkatan pengadilannya. Yang pertama apa? Jika seorang ingin mengajukan gugatan, kemana? Kemana diajukan pertama kali dulu? Ke pengadilan negeri, tempat domisili dari si tergugat. Kemudian, ketika hakim pengadilan negeri ini sudah memutus, ya misalnya si tergugat dihukum dengan mengganti kerugian sebesar 1 miliar. Denda 500 juta. Biaya perkara dijatuhkan kepada si tergugat misalnya. Ya, si tergugat ini bisa diberikan kesempatan oleh hakim setelah hakim ketok palu ya, 3 kali, 1, 2, 3 memberikan putusan terhadap tergugat. Tergugat diberikan hak untuk bisa dia naik banding TPT. Berapa lama itu? 14 hari. Makanya ketika hakim pengadilan negeri memutus, hakim selalu bertanya, apakah saudara ingin naik banding atau menerima putusan ini? Apakah saudara tergugat
dan kuasa hukumnya. Ya, oh kiranya tergugat, ya sudah, saya memang bersalah menerima misalnya. Artinya putusan dari pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri itu inkrah, memiliki kekuatan hukum yang kuat, tetap. Ya, tapi kalau dia tidak melakukannya, dia tidak menimbulkan kerugian terhadap penggugat, dia boleh saja mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Ya, pengadilan tinggi ini terletak di setiap ibu kota provinsi. Ya, kalau di Provinsi Sumatera Barat, di mana letak pengadilan tinggi? Di depan? Di mana? Di Jalan Sudirman, di depan Polda. Ya, di depan kantor kepolisian daerah. Di sini pengadilan tinggi. Kemudian di pengadilan tinggi ini masih juga belum lagi putusan hakimnya, rasanya masih belum menimbulkan keadilan. Ya, maka para pihak boleh mengajukan namanya kasasi. Kasasi ke mana? Ke Mahkamah Agung. Ya, ini upaya hukum biasa. Ada ke pengadilan negeri, ada ke pengadilan tinggi, dan ke Mahkamah Agung. Nah, ketika sudah sampai di Mahkamah Agung ini, masih juga belum ada rasa keadilan. Nah, dari itulah bisa orang mengajukan upaya hukum luar biasa. Apakah semua perkara itu bisa diajukan upaya hukum luar biasa? Tentu ada syaratnya. Tidak semua. Ya, karena rentang waktu dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai pengadilan agama itu perlu waktu yang bertahun-tahun lamanya. Apalagi untuk kasus sengketa tanah ulayat. Ya, memerlukan waktu yang lama karena pembuktiannya tidak ada sertifikat hak milik di sana. Adanya keterangan bahwasannya lahan ini milik kaum adat A misalnya. Kan rata-rata tanah ulayat di Sumatera Barat kan tidak bersertifikat kan? Tanah ulayat rata-ratanya misalnya pegunungan ini, ya ini tanah kaum A, ini tanah kaum B misalnya, sudah diakui bertahun-tahun. Ini sawah misalnya, harus ada. Sementara kita tahu bahwa ketika melakukan jual beli harus ada sertifikat. Sertifikat itu apa itu kira-kira? Apa gunanya sertifikat itu? Sertifikat gunanya untuk apa? Coba Siva, apa gunanya kita punya sertifikat? Bukti kepemilikan tanah. Ya, kalau kendaraan bermotor bukti kepemilikan orang apa? BPKB. Ya, karena bukti kepemilikan itu sah di mata hukum. Sehingga jika kita ingin mengajukan pinjaman ke bank misalnya, kita mempunyai jaminan, kita mempunyai agunan. Ya, kalaupun pegang gadai, ini memang sertifikat ini punya saya, untuk sementara waktu saya gadaikan dulu. Ya, karena ada kepentingan mendesak. Ya, karena untuk dijual tidak mungkin, digadaikan saja dulu. Ya, di Sumatera Barat itu untuk gadai tanah itu banyak ya. Digadaikan ke si A 10 emas. Ya, kalau kita di Sumatera Barat, gadai itu dalam bentuk emas. Ketika meminjam emas 10 emas, waktu itu emas hanya 100.000. Sekarang emas sudah 3 juta misalnya. Bayarlah ketika harga emas 3 juta. Bukan dengan harga pinjam-meminjam yang lama itu juga. Makanya kalau orang-orang dulu tuh kalau meminjam emas bayarnya dengan emas.
Berbeda dengan uang ya, minjam uang 10 juta 2 tahun yang lalu, sekarang ingin bayar Anda ya tetap Anda bayar 10 juta. Ya, berbeda dengan logam mulia atau emas. Sudah jelas? Nah, kita lihat satu persatu dulu. Coba di depan baca. Perlawanan ada konteks. Berdasarkan hukum pasal 125 ayat 3 Jo, Contoh ya. 129 KIR pasal pasal 149 ayat 3 Jo, 153 RBG. Jadi pengaturan-pengaturan dalam hukum acara perdata ini masih kita memakai produk orang Belanda. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum itu ada 3. Ya, tujuan hukum itu ada berapa? Tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama adalah untuk mencari keadilan. Para pencari keadilan itu berusaha untuk mencari keadilan. Kalaupun tidak, misalnya dia sudah menjadi korban, ya kasus Nia itu kan lagi viral itu, kan dia sudah meninggal, maka pihak keluarganya berhak untuk mencari keadilan agar si pelakunya bisa itu ditangkap, disidangkan dan dihukum. Ya, Anda pernah melihat kasus Dante, anak kecil yang dibenamkan di kolam renang oleh pacar ibunya. Tahu Anda apa putusan hakimnya itu? Ada hukuman mati. Karena sudah melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berdaya. Jangankan anak di bawah umur lagi. Anda yang sudah dewasa ini saja ketika dibenamkan 3 menit saja di kolam, nah pasti nafasnya udah berhenti. Ya, apalagi anak kecil. Itu makanya wajib hakim memutus bahwasanya pelakunya itu dihukum, diancam atau diputus hukuman mati. Ya, hukuman mati itu kemarin. Nah, bisa jadi pelaku kasus Nia itu dihukum mati. Nah, karena sudah melakukan kekerasan juga, penganiayaan juga, pemerkosaan. Terakhir pembunuhan. Kan sadis itu. Sadis serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di luar akal sehat. Di luar akal sehat sehingga bisa menyebabkan orang meninggal dunia. Itu keluarga yang menuntut, bukan keluarga lagi, masyarakat yang menuntut agar si pelakunya itu dihukum yang seberat-beratnya. Sudah jelas? Ini tujuan hukum yang pertama mencari keadilan. Tujuan hukum yang kedua apa? Memberikan kepastian. Kepastian hukum. Siapa yang bersalah jika terbukti pasti akan dihukum. Ya, sesuai dengan perbuatannya. Membunuh dengan spontan, ancaman hukuman menurut KUH pidana 15 tahun. Pembunuhan berencana bisa jadi 20 tahun atau lebih. Ya, pembunuhan dengan kekerasan. Ya, jadi setiap tindakan seperti itu ada pasal-pasal yang mengaturnya sehingga ada kepastian hukum. Ya, karena negara kita ini adalah negara hukum, siapa yang bersalah pasti akan diberikan sanksi. Sudah jelas? Kemudian apa tujuan hukum yang ketiga? Adalah untuk kemanfaatan. Kira-kira bermanfaat enggak hukum itu dibuat oleh negara terhadap masyarakatnya, terhadap warga negara? Bermanfaat. Contoh, Undang-Undang Lalu Lintas. Setiap pengendara roda 4 wajib menggunakan sabuk pengaman. Ya, coba Adi, bagaimana kalau kira-kira si pengguna jalan raya, ya, roda 4 dia tidak menggunakan sabuk pengaman?
Bagaimana kira-kira itu? Pertama, melanggar peraturan. Kedua, apa? Jika dia tidak menggunakan sabuk pengaman. Ya. Jika terjadi kecelakaan mengakibatkan risiko tinggi. Cobalah kalau Anda tidak memakai seat belt, sabuk pengaman, ketika kecepatan di atas 100 km per jam, mobil oleng terbalik, Anda bisa berputar-putar di dalam mobil itu sendiri. Ya, mobil terbalik, Anda tiba di bawah, balik lagi, tiba lagi di atas. Ya, seperti apa kita dalam mobil itu? Coba kalau pakai sabuk pengaman, ya kita tetap di posisi. Ketika ada airbagnya tuh, terlindungi kita. Kalau enggak, langsung badan kita ke setir. Ya, itu gunanya secara sederhana manfaat aturan itu untuk masyarakat. Itu kemanfaatan hukum. Pengendara roda 2 wajib menggunakan helm. Bagaimana jika tidak menggunakan helm? Ketika terjadi kecelakaan atau Anda terjatuh, bisa kena kepala, bisa kepalanya retak, bisa pecah atau gegar otak misalnya. Berguna enggak peraturan yang dibuat oleh pemerintah? Jelas, ini sangat bermanfaat untuk warga masyarakat. Sudah jelas? Nah, sekarang kita kembali lagi ke perlawanan atau farzat tadi ya. Kemudian lanjut banding. Coba Erik baca. Banding. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ya. Jadi banding itu adalah terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, ini pengertian banding. Ya. Kemudian kita lihat lagi pasal 22-nya. Ya, coba Wawa baca. Undang-Undang Nomor 4 Pasal 22, terdapat putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ya. Itu terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini letaknya di mana? Ada di Padang? Adanya di ibu kota negara. Hanya ada di Jakarta, ya. Kemudian dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Tadi banyak hal sudah diuraikan dari mulai awal kuliah sampai terakhir sesi ini. Siapa yang ingin bertanya atau kurang paham, tunjuk tangan. Ya, silakan Saudara Titin. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin bertanya, ingin bertanya mengenai apa gunanya melakukan upaya hukum. Ya, bagus sekali pertanyaan dari Titin. Pertanyaan itu adalah apa gunanya orang melakukan upaya hukum? Ya kan, pasti berguna. Kalau tidak berguna, tentu orang tidak melakukan upaya hukum. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan siapa yang kira-kira bisa menjawab. Ya, nanti Bu tunjuk nanti siapa yang. Ya, tunjuk tangan. Ya, sudah pintar semuanya ya, tahu jawabannya. Silakan Saudara Wawa. Terima kasih. Jawabannya guna agar si pencuri keadilan, agar si pencari keadilan mendapatkan keadilan yang sebesar-besarnya, atau si pelaku mendapatkan hukuman yang semestinya. Ya, betul sekali jawaban dari Wawa. Tepuk tangan untuk Wawa dulu. Ya, gunanya itu adalah untuk mendapatkan keadilan ini. Kalau si pencari keadilan dia masih
Masih belum juga, padahal hakim sudah memutus dari tingkat PN, PT, MA, masih juga belum ditemukan keadilan. Ya, maka orang perlu melakukan upaya hukum. Ya, satu lagi pertanyaan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Nah, coba saudara Rizky. Waktu itu saya ingin bertanya mengenai apa kelebihan cara di luar pengadilan sama di pengadilan. Apa kelebihan beracara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan, Cinta. Kalau di pengadilan kita berdasarkan proses hukum dan keputusan yang diberikan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Kalau di luar pengadilan? Ya, betul sekali jawabannya. Jadi mahasiswa fakultas hukum harus pasti-pasti menjawab. Kalau melalui pengadilan jelas adanya kepastian hukum. Hakim memutus berdasarkan pasal-pasal yang telah dilanggar, berdasarkan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika sidang terakhir putusan hakim memutuskan, ya, tergugat dijatuhkan hukuman sekian misalnya. Di sini adanya kepastian hukum. Ya, putusan hakim itu inkrah, sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ya, nah bagaimana kalau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan? Bisa menggunakan jasa mediator misalnya. Kalau mediator itu dia tidak artinya dia tidak memiliki keputusan. Ya, dia hanya di sini untuk memediasi. Pihak pertama, pihak kedua dipertemukan, ya, dimediasi, mau enggak berdamai. Kalau setidaknya pihak pertama dan pihak kedua tidak mau berdamai, ya apa boleh buat? Nah, ada wewenang mediator untuk memutus suatu perkara, tetap dikembalikan lagi kepada si pihak-pihak yang bersengketa. Dah ya? Cukup pertanyaannya untuk hari ini. Waktu perkuliahan juga sudah berakhir. Jadi sesi terakhir ini Ibu akan memberikan tugas yang akan kita diskusikan minggu depan. Masing-masing sudah ada kelompok kan? Sudah. Jadi ada 6 kelompok, ya. Masing-masing kelompok nanti silakan cari satu putusan hakim yang sudah inkrah. Cari satu putusan hakim saja yang sudah inkrah tentang terserah saja, apakah tentang perbuatan melawan hukum atau tentang wan prestasi. Masing-masing kelompok nanti membuat resume, kemudian menganalisis, ya, proses bagaimana kronologi suatu gugatan itu, kronologinya, kemudian bagaimana suasana di persidangan, bukti-bukti sampai hakim memutus, itu Anda analisis nanti. Masing-masing kelompok minggu depan mempresentasikan tugas. Ya, ketika kelompok pertama mempresentasikan tugas, kelompok kedua dan seterusnya nanti akan bertanya, apakah kelompok pertama ini bisa mempertahankan tugas yang sudah dibuatnya. Jadi penilaiannya seperti itu. Jadi minggu depan akan tampil 3 kelompok nanti. Kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan tugas. Ya, apakah hari ini cukup? Ada yang perlu dipertanyakan? Ya. Jadi kita simpulkan bahwasanya penyelesaian atau upaya hukum itu ada 2, ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Ya, yang luar biasa ini salah satunya adalah peninjauan kembali. Ya, tidak semua perkara itu bisa dilakukan peninjauan kembali, tentu ada syarat. Syarat yang pertama adalah adanya bukti baru, kemudian syarat yang kedua adanya kekeliruan yang kekeliruan dari hakim itu sendiri. Ya, Bu rasa hari ini cukup kuliah kita. Selamat melanjutkan aktivitas istirahat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.